Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghausis samadani as-sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kahatur pangarsa umi, katut ahlul bait, al-mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, ikhwan akhwat baik yang hadir di Sirna Rasa atau yang sedang mengikuti acara manaqib Sirna Rasa di seluruh penjuru dunia yang saya cintai dan saya banggakan. Barusan saya sempat buka-buka, ternyata lagu-lagu yang dilantunkan oleh Kiai Andi adanya pada lampiran kitab Fadhlus Syuhur, bukan pada kitabnya. Pada kitabnya hanya bercerita tentang Ar-Rahim. Lagu-lagunya nggak ada di kitabnya, tapi pada lampirannya. Itu yang saya tahu itu. Sebab dalam kitab itu nggak ada lagu, nggak ada. Itu ya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14 menyebutkan, wa khalaqal insan min shalsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari bahan baku yang disebut shalsalin kal fakhar. Shalsalin kal fakhar itu adalah lumpur, letak. Kayak Daniel, ganteng, gagah, pinter, dosen, letak. Tetapi ayat Al-Quran yang bercerita tentang diciptakannya manusia bukan hanya satu. Al-Hijr ayat 26 menyebutkan lain. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'im masnun. Allah menciptakan manusia dari satu bahan baku yang disebut hama'im masnun. Hama'im masnun itu adalah satu jenis tanah yang berwarna agak kehitam-hitaman dan sedikit bau. Dr. Muhtarom, dosen beliau. Doktornya saja punya 3, doktor Muhtarom. Anger letak. Ngangkat campuran ku hama'im masnun rada hideung. Ayat 5 surat At-Tariq menyebutkan lain. Fal yanzuril insan mimma khuliq. Mengapa manusia tidak memperhatikan dari apa diciptakan? Allah memberikan penjelasan. Khuliqa mim ma'in, manusia itu diciptakan dari air. Sehari-hari kita minum air, kita mandi dengan air. Apakah air yang kita minum akan menjadi manusia? Apakah cai anu urang dileureut bakal jadi jelema? Tidak setiap air jadi manusia. Air yang jadi manusia itu main dapik, airnya harus tumpah, kudu bahe.
Jadi kalau kita ambil air, kemudian kita tumpahkan, kira-kira jadi jelema moal. Tesakabeh cai bahe jadi jelema. Cai anu bahe anu jadi jelema mah kudu yakhruju min baini sulbi wa taraib. Caina kudu kaluar tina tulang tonggong lalaki, ngahijikeun cai anu kaluar tina tulang dada awewe. Bergabung di hijab tempat ngaranna rahim, tah cai anu model kitu anu jadi jelema. Cai anu model kitu. Sok kaluar geuning cai model kitu. Pernah ada orang nanya kepada saya, Kiai, apakah benar malam Jumat malam sunat? Duh hulu pat nyawa simpurin neangan dalil teka panggih. Teka panggih. Ayat Al-Qur'an ceritakan malam Jumat malam sunat teka panggih. Nggak tahu kalau orang lain mencarinya. Di hadis Nabi nggak ada. Tetapi saya baca hadis Nabi, ada begini kalimatnya. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun likulli muhtalimin. Mandi poe Jumaah teh wajib pikeun anu ngimpi pentingna. Urang mah teu sakabeh ngimpi malam Jumaah. Anu henteu ngimpi malam Jumaah kudu nyieun kagiatan anu suganana mandi. Setuju, Bu? Oh, pura-pura. Tuh, jadi bahan baku manusia itu terdiri dari unsur-unsur tanah dan unsur-unsur. Ternyata tanah dan air dalam ekonomi itu termasuk benda bumi, termasuk kategori benda tidak bergerak. Salila jelema bahan baku tanah jeung cai hese diajak maju. Hese majuna jelema mah. Kumaha carana supaya jelema maju? Maka unsur bumi kudu dihijikeun berkolaborasi dengan unsur langit. Makanya gitu. Setelah seorang perempuan hamil berusia 4 bulan, Al-Hijr ayat yang ke-29. Fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi ruhi, gitu ya. Itu ternyata ada kalimat semacam begitu. Usia kandungan 4 bulan ditiupkan roh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Aya we ngageter sok-sok geuning nekelan beuteung bebeja kasatin kanang-kanang. Naonnya ojag-ojagan model. Salaki ngajar sopran bilu musafah. Jadi selama 9 bulan ada di dalam kandungan. Eta teh campuran antara unsur bumi dengan unsur langit. Setelah 9 bulan karena keluar eta budak disebutnya melahirkan ibunya itu. Nah, dalam bahasa Sunda apa ngalahirkan? Ngajuru. Pernah disebut ngajuru. Sahabat bisa harapkan ngajuru. Lamun awewe rek kalahirkeun disangharepkeun ka pantok sok sia loba budak lalaco. Ari budak sok neges-neges barangan nu henteu jelas, rodak babaturanana. Hadiah gara, hadiah. Nah, tembok gitu, aya anu kumisan keur ngomong emak. Kitu ngomongna oge. Padahal mah awewe rek kajuru. Disebut anu kumisan keur ngomong kemang banyak. Supaya aman, sangarepkeun kajuru, jadi we ngajuru gitu. Gitu ya. Nah, jadi ruh yang dimasukkan ke dalam jasadnya itu sekali waktu akan dipisahkan lagi dari jasadnya. Yang mulia pengarsa Abah pada tanggal 30 Agustus 2022 menyampaikan materi indah kuliah subuh di raudhah beliau. Ayat 42 daripada surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Roh dipisahkan dari jasadnya itu 2 kali. Apa mengerucutkan yang dipisahkan bukan ruh dari jasadnya, tetapi ruh dipisahkan dari jasadnya itu rasanya saja. Gitu. Jadi roh dipisahkan dari jasadnya ada 2 kali. Nah, jadi rentang waktu selama ruh dimasukkan ke dalam jasad sampai ruh dipisahkan lagi dari jasadnya itu namanya hidup. Yang namanya hidup
itu harus bagus, harus tumbuh subur. Kata para pakar gizi, kalau kita ingin tubuh kita menjadi sehat, vitamin yang paling baik adalah vitamin alami, bukan vitamin buatan pabrik, kata pakar gizi. Makanya tidak heran buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk sinar matahari adalah vitamin-vitamin yang paling baik bagi pertumbuhan tubuh manusia. Yang perlu tumbuh baik itu bukan hanya tubuh, bukan hanya fisik, mental kita, hati kita, jiwa kita. Itu pun yang paling baik adalah vitamin alami. Apa yang namanya vitamin alami buat hati, buat jiwa? Tidak lain kecuali apa yang telah ditapaki dalam kehidupan kita. Apapun namanya, termasuk di dalamnya adalah musibah. Musibah itu adalah vitamin alami untuk mendewasakan niat kita, mendewasakan hati kita, mendewasakan jiwa kita. Ibu sare dina luhur naon? Luhur ari keur anyar mah empuk eta kasur. Malah dioyak-oyak. Usum hujan bikin lepet. Bina hiji waktu ibu hayang nikmat deui sare nuhurun kasur. Kudu dikumahakeun eta kasur? Kudu dipoe, dijemur di bawah terik matahari. Karena agar eta kasur teh dipoe, kapanasan karunya langsung digebugan make ibu. Neangan pengebuk kasur digebugan, pingkan kenceng. Teu aya pengebuk kasur, aya sapu nyere dipake. Apakah ibu yang memiliki kasur itu memukul-mukul kasur untuk merusak kasur? Jawabannya bukan. Ibu memukul-mukul kasur oleh pengepul kasur bukan untuk menghancurkan kasur, tetapi untuk menghilangkan kotoran yang ada pada kasur, untuk menghilangkan debu yang nempel pada kasur. Mending lamun ngan sapur debu nempel, ya maka selengket. Cara rempel. Itu roin ngarana gitu. Jadi musibah apapun bentuknya yang kita rasakan, sebenarnya ini merupakan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat alami. Bagaimana caranya? Kalau tadi sudah disampaikan, tidak ada alat pembersih yang paling baik selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita secara jujur ingin mempelajari secara alami, sebenarnya ada yang dicontohkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abad. Perlu saya sampaikan? Ngamak mual kira-kira. Karena ngampaknya kajen. Sebenarnya maka dengdeknya kalau ya tinggi. Apa itu begini? Apa itu menjadi orang yang terhormat? Tidak ada noda sedikit pun pada Abah. Karena apa? Karena pada diri Abah ada dua sifat yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama adalah sifat waro. Itu yang dimiliki oleh Yang Mulia Pengarsa. Dalam kajian ilmu fikih yang namanya waro itu adalah hati-hati. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara halal dan haram itu ada yang remeng-remeng. Itu namanya syubhat. Begitu ya? Itu remeng-remeng. Itu dalam kajian ilmu fikih. Jadi kita harus waro, harus hati-hati. Setiap jalur jalan menjelang maghrib berdiri, berderet terus tenda-tenda pecel lele. Coba tanya pada diri kita sendiri, boleh tidak kita makan lele? Halo? Di dalam kitab Anatul Talibin ada satu pasal namanya jalalah. Jalalah itu adalah binatang pemakan najis. Lele teh jalalah, binatang pemakan najis. Lele nggak ada hal lele. Lele hidung, nyaplok lele koneng. Itu teh binatang pemakan najis. Apakah boleh kita makan daging lele? Boleh, tapi ada syaratnya, wajib dikarantina terlebih dahulu. Jadi kalau bapak ibu berkenan besok malam mau makan dengan menu pecel lele, yang paling bagus adalah besok pagi beli lele yang masih hidup.
Kemudian karantinakan pada baskom, pada ember, isi dengan air yang bersih. Kalau menurut akal kita kotorannya udah pada keluar, silahkan dimasak, digoreng, dipepes, itu urusan selera. Boleh, ada aturan mainnya. Bapak, Ibu, coba sekali-sekali datang ke Jawa Timur, ke Kediri. Tenda-tenda di pinggir jalan itu banyak yang jualan sate. Belum tentu sate kambing, belum tentu sate sapi. Kebanyakan adalah sate bekicot. Tahu bekicot? Keong racun. Keong racun itu bukan penduduk Indonesia asli. Keong racun itu orang Kongo, Afrika Tengah. Datang ke Indonesia pada tahun 42 bersamaan dengan masuknya bala tentara Jepang. Naik kapal Pak ke Indonesia. Tapi ternyata banyak digandrungi oleh orang, dijadikan keripik bekicot. Sabda Rasul memberikan batasan, al halal ma ahallallahu fi kitabih, wal haram ma haramallahu fi kitabih. Anu halal tos pugu halal, na cek Al-Qur'an cek sunnah, anu haram tos pugu haram na cek Al-Qur'an cek sunnah. Wa masa kata anku bahwa memang apa ankum, lamun teu dicaritakeun dina Al-Qur'an jeung hadis, anu kitu teu naon-naon. Anu resepkeun mah heuh bae. Hanya harus tunduk kepada ayat Al-Quran. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kalau menjijikan itu hukumnya haram. Gitu hukum, gitu ya. Nah itu waro menurut ilmu fikih. Tetapi waro yang dimiliki oleh pengersa abah adalah waro berdasarkan ilmu akhlak. Apa yang namanya waro ilmu akhlak itu? Abah tidak pernah menyakiti siapapun. Abah tidak pernah menyakiti hati siapapun. Jangankan orang yang jauh, orang yang satu kamar saja dengan Abah tidak pernah disakiti oleh yang mulia pengersa Abah. Nah itu baru merupakan contoh yang paling baik menurut hemat saya. Karena apa? Karena bagaimana caranya kita menghilangkan noda yang ada pada hati kita kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ini adalah vitamin alami. Yang kedua, sifat yang nempel pada diri Abah, lawan daripada waro, apa itu? Wafa. Kalau waro ternyata kita tidak menyakiti hati orang lain, kalau yang namanya wafa, kita tidak merasa terhakiti apabila ada orang lain yang menyakiti kita. Kita tidak merasa terhina kalau ada orang menghina kita. Makanya mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-37, nama beliau adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa. Pemilik hati yang tidak pernah merasa tersakiti oleh siapapun. Nah itu sekarang dimiliki oleh yang mulia pengersa Abah. Kita semuanya punya pengalaman. Saya hanya cerita tentang yang saya tahu. Kata Abah, mutunya hormat dong, diceritakan. Sekali waktu Abah memimpin acara manaqib di Bogor, di Semplak dekat Lanut Atang Senjaya, di rumahnya Pak Junaidi. Saat Abah sedang memimpin acara manaqib, ternyata ada orang melempar batu. Batunya mengenai kaca jendela, kacanya pecah, batunya nyelonong ke hadapan Abah. Apakah Abah tersinggung dengan dilempar pakai batu? Ternyata Abah tidak sama sekali tidak merasa tersinggung. Kalau saya dibegitukan, akan saya kejar dulu. Karena saya tidak punya sifat itu. Apa yang dilakukan oleh pengersa Abah? Batunya diambil, dibungkus, keesokan harinya Abah lapor kepada Abah Anum. Abah, tadi malam saya manaqib di Bogor di rumah Pak Junaid. Ada yang lempar pakai batu. Apa kata Abah Anum? Batu juga ada yang pengen ikut manaqib. Luar biasa. Sampai begitu seorang muslim. Nah, kemudian Abah memberikan penjelasan. Ini penjelasan ini penting nih. Orang yang melempar Abah dengan batu pada waktu Abah memimpin manaqib itu bukan orang yang benci.